Sayyidah Hafsyah adalah putri dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memiliki kepribadian yang kuat seperti sang ayah. Selain itu, beliau juga seorang wanita yang pandai dalam hal membaca dan menulis, meskipun pada waktu itu kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum wanita. Suaminya Khunais bin Khudzafah As-Sahmi syahid pada Perang Badar pada sekitar 23 Hijriah. Sayyidah Hafsyah disebut sebagai syawwamah, wanita rajin puasa, dan qawwamah, wanita rajin sholat malam. Ia meninggalkan Sayyidah Hafsyah menjadi janda muda yang bertakwa. Saat menjanda, Sayyidah Hafsyah masih sangat belia, belum genap berusia 18 tahun. Setelah Khunais meninggal dunia, Sayyidah Hafsyah dipulangkan ke rumah bapaknya, Umar bin Khattab. Hal ini membuat Umar bin Khattab iba, susah dan semakin menderita. Secara ekonomi, pada saat itu Umar bin Khattab dalam keadaan susah. Kehadiran Hafsyah di rumahnya sudah barang tentu menambah beban beratnya. Sementara secara sosial, Umar bin Khattab sedih melihat putrinya hidup menjanda. Setelah berpikir panjang, Umar memutuskan untuk mencarikan seorang suami yang akan menjadi penggugah keceriaan bagi putrinya, sehingga putrinya itu bisa menemukan kembali kedamaian kembali seperti dulu. Beberapa saat kemudian, Umar memutuskan untuk memilih Abu Bakar Asy-Syiddiq, orang yang paling dicintai Rasulullah, dengan sifat toleran, sederhana, dan teguh yang dimiliki. Abu Bakar cukup pantas untuk menjadi pelindung bagi Hafsyah. Umar ibnu Khattab tidak merasa ragu dengan pilihan yang diilhamkan oleh Allah. Saat itu juga, ia pun pergi menemui Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk bercerita tentang hasyah dan cobaan yang dialaminya menjadi seorang janda muda. Abu Bakar Asy-Syiddiq mendengar cerita Umar dengan penuh perasaan dan simpati. Oleh karena itu, Umar segera menawarkan putrinya untuk dinikahi. Abu Bakar, ia yakin bahwa Abu Bakar tidak akan ragu untuk menerima perempuan muda yang bertakwa. Namun ternyata Abu Bakar hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Alhasil, Umar pergi meninggalkan Abu Bakar dengan lunglai menghadapi kondisi yang terjadi. Ia hampir tidak percaya bahwa Abu Bakar menolak untuk menikahi Hafsyah yang ditawarkan oleh ayahnya sendiri. Umar kemudian pergi menuju kediaman Utsman ibnu Affan yang istrinya, Ruqayyah binti Muhammad, juga telah meninggal dunia karena menderita penyakit campak setelah kaum mukminin mendapat kemenangan gemilang dalam Perang Badar. Umar bercerita mengenai keadaannya kepada Utsman sebelum menawarkan putrinya Hafsyah dengan perasaan yang masih teriris oleh penolakan Abu Bakar untuk menikahi putrinya itu. Utsman meminta untuk diberi waktu dalam beberapa hari. Lalu beberapa hari kemudian Utsman mendatangi Umar dan berkata, "Saat ini aku belum ingin menikah." Duka dan kesedihan Umar semakin mendalam karena penolakan Utsman. Umar tertekan karena ditolak kedua sahabatnya itu. Padahal keduanya adalah sahabat karib yang sama-sama mengetahui kedudukan Umar. Oleh karena itu, Umar merasa sedih dan terpukul kemudian pergi menghadap kepada Rasulullah untuk mengadukan nasibnya dan bagaimana sikap Abu Bakar dan Utsman ibn Affan terhadap tawarannya untuk menikahi putrinya. Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, "Hafsyah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman, sementara Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsyah." Dengan hati yang dicekam oleh perasaan kaget, Umar ibn Khattab mengulang-ulang sabda Nabi Muhammad, "Hafsyah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman. Akankah Nabi menikahi putriku Hafsyah?" tanya Umar di dalam hatinya. Sejatinya penolakan tak selalu berakhir kepedihan. Allah selalu menyediakan jawaban yang lebih baik. Wajah Umar menjadi ceria karena kehormatan besar itu. Kesedihan yang dirasakan pun mendadak hilang. Ia bergegas pulang untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada siapa saja yang ia inginkan. Abu Bakar adalah orang pertama yang ia temui. Begitu melihat wajah Umar, Abu Bakar segera mengetahui mengapa Umar begitu riang dan bahagia. Abu Bakar mengulurkan tangan untuk mengucapkan selamat sekaligus meminta maaf. Ia berkata, "Janganlah engkau marah kepadaku, wahai Umar, karena Rasulullah pernah menyebut Hafsyah, tetapi aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah. Andai beliau meninggalkan Hafsyah, aku pasti menikahinya." Pada bulan Sya'ban tahun ke-3 seluruh kota Madinah memberkahi pernikahan Nabi dengan Hafsyah binti Umar ibn Khattab. Demikianlah Sayyidah Hafsyah bergabung dengan para istri Rasulullah dan Ummahatul Mukminin yang suci. Beberapa istri Rasulullah yang tinggal dalam rumah beliau saat itu adalah Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah. Ketika madu-madu berdatangan ke rumah Rasulullah, Sayyidah Hafsyah berkelompok dengan Aisyah karena ia memandang
Aisyah sebagai madu yang paling dekat dengan dirinya dan yang paling layak untuk bergabung bersamanya sambil selalu mengikuti ucapan sang ayah, Umar kepadanya. Apa artinya dirimu dibandingkan dengan Aisyah dan apa artinya ayahmu dibandingkan dengan ayah Aisyah? Suatu hari Umar ibnu Khattab mendengar bahwa putrinya membantah Rasulullah hingga beliau lewati sepanjang hari dengan sangat marah. Saat itu juga ia segera pergi ke kediaman. Sayyidah Hafsyah adalah perempuan yang percaya diri dan berani. Ia melihat bahwa tidak satupun dari para madunya yang bisa menandingi kedudukannya. Demikian pula suaminya. Rasulullah tidak akan merasa sakit dengan sikapnya yang sesekali menentang. Pada suatu hari, Rasulullah berdua di rumah Sayyidah Hafsyah dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria atau Maria adalah seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah tahun 7 Hijriah. Setelah dimerdekakan lalu dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim. Hal ini rupanya membuat Sayyidah Hafsyah cemburu berat. Ketika Maria pergi, Sayyidah Hafsyah menemui Rasulullah dan berkata, "Aku telah melihat siapa orang yang bersamaku. Itu ingin engkau telah menghardikku dan engkau tidak akan melakukan hal itu andai bukan karena rendahnya diriku bagimu." Rasulullah segera menyadari bahwa rasa cemburulah yang telah mendorong Hafsyah menyatakan apa yang telah disaksikannya itu, serta membicarakannya kembali dengan Aisyah ataupun istri-istrinya yang lain. Dengan maksud hendak menyenangkan perasaan Sayyidah Hafsyah, ia bermaksud hendak bersumpah mengharamkan Maria buat dirinya kalau Hafsyah tidak akan menceritakan apa yang telah disaksikannya itu. Sayyidah Hafsyah berjanji akan melaksanakan. Tetapi rasa cemburu sudah begitu berkecamuk dalam hati, sehingga dia tidak lagi sanggup menyimpan apa yang ada dalam hatinya, dan ia pun menceritakan lagi hal itu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah memberi kesan kepada Nabi bahwa Sayyidah Hafsyah tidak lagi dapat menyimpan rahasia. Barangkali masalahnya tidak hanya terhenti pada Sayyidah Hafsyah dan pada Sayyidah Aisyah saja dari kalangan istri Nabi. Barangkali mereka semua yang sudah melihat bagaimana Nabi mengangkat kedudukan Maria telah pula mengikuti Hafsyah dan Aisyah ketika kedua mereka ini berterang-terang kepada Nabi sehubungan dengan Maria ini, meskipun cerita demikian sebenarnya tidak lebih daripada suatu kejadian biasa antara seorang suami dengan istrinya, atau antara seorang laki-laki dengan hamba sahaya yang sudah dihalalkan. Akhirnya Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Surat At-Tahrim ayat 4. Perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidah Hafsyah ini telah menyalakan api dalam sekam tanpa disadari dan di luar kemampuannya. Hal itulah yang telah mendorong Rasulullah untuk menceraikan Sayyidah Hafsyah dengan talak satu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, tetapi beliau kemudian merujuk Sayyidah Hafsyah kembali. Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk kasih sayang kepada Umar ibnu Khattab yang beliau pernah menumpahkan debu di kepalanya, sambil bersabda, "Setelah ini, semoga Allah tidak memberatkan Umar dan putrinya." Malaikat Jibril juga turun kepada Rasulullah dan mengatakan, "Sesungguhnya, Allah memerintahkanmu untuk merujuk Hafsyah sebagai kasih sayang kepada Umar." Dalam beberapa riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Jibril turun kepada Muhammad dan mengatakan, "Rujuklah Hafsyah karena ia adalah wanita yang ahli puasa dan qiyamul lail. Ia adalah istrimu di surga." Setelah itu, Sayyidah Hafsyah menyadari betapa buruk perbuatan yang menyebabkan kemuraman dan kepedihan di hati Rasulullah karena ia telah menyebarkan rahasia beliau, namun hati Sayyidah Hafsyah kembali damai, tenang, dan tentram setelah Rasulullah memaafkannya. Selanjutnya, ia kembali hidup dengan sang suami yang mulia, sebagai istri yang baik di hadapan suaminya. Dalam kitab Al-Ishabah Ibnu Hajar, menuturkan bahwa Umar menemui putrinya yang sedang menangis, kemudian berkata, "Apakah Rasulullah telah menceraikanmu? Sungguh beliau telah menceraikanmu satu kali lalu merujukmu kembali karena aku. Jika beliau menceraikanmu lagi, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya." Ketika Rasulullah berpulang ke rahmatullah dan digantikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah selanjutnya, Hafsyahlah yang dipilih di antara semua ummahatul mukminin, padahal di antara mereka ada Aisyah untuk menyimpan mushaf Al-Quran Al-Karim yang dikumpulkan dari para sahabat. Ini menunjukkan tingginya derajat Hafsyah. Keputusan Abu Bakar ini tepat sebab Sayyidah
Hafsyah telah ditetapkan Allah sebagai penulis pertama dan satu-satunya naskah Al-Quran di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad. Atas dasar itulah, Sayyidah Hafsyah diberi gelar penjaga Al-Quran. Dia menuliskan naskah Al-Quran pada sejumlah media, di antaranya batu, tulang, kulit, papan, pelepah kurma, dan lainnya. Naskah Hafsyah ini tersimpan dengan baik dan rapi. Hingga suatu ketika, ada upaya pengodifikasi Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Naskah Al-Quran Hafsyah tersebut kemudian diminta Zaid bin Sabit yang saat itu ditugaskan sebagai pantia kodifikasi Al-Quran, mengonfrontasi hafalan para sahabat dengan naskah Hafsyah. Hafsyah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah SAW selama 8 tahun. Ketika usianya menginjak 29 tahun, Rasulullah wafat. Hafsyah meninggal pada usia 63 tahun, tepatnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu tahun 45 Hijriah di Madinah, dan jenazahnya dimakamkan di Baqi.